Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk permasalahan yang jadi perselisihan di kalangan para ulama, yaitu berkaitan dengan apakah diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk qimah. Qimah itu nilai sesuatu, misalkan dalam bentuk uang, sebagai pengganti dari makanan pokok, beras, dan yang semisalnya. Dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk mata uang. Misalkan kalau kita di Indonesia ini, seseorang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang, misalkan senilai dengan 3 kilo beras atau 2,5 kilo, dia mengeluarkan 30.000 atau 25.000 rupiah, dikasihkan ke fakir dan miskin. Apakah boleh seperti itu? Ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama, diantaranya Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, dan juga Imam Ibnu Munzir rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya, mereka menyatakan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk qimah, dalam bentuk mata uang. Mereka berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri sa'an min tamr atau sa'an min syair. Rasul alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitri itu 1 sok dari tamar atau 1 sok dari syair. Hadis muttafaqun alaih. Dan juga mereka berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Abdullah bin Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai bentuk tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath, pembersih, penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan juga hikmah zakat fitri adalah tu'mah, makanan bagi orang-orang miskin. Dari hadis Abdullah bin Abbas ini tadi dijelaskan bahwasanya hikmah zakat fitri dalam bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Dan juga hadis Abdullah bin Umar tadi menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengeluarkan zakat fitri, beliau mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan pokok pada masa itu di zaman Rasul, seperti gandum atau kurma atau kismis dan yang lainnya. Dan juga alasan yang kedua, alasan mereka bahwasannya di zaman Rasulullah SAW tidak dikenal dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan ulama zaman dahulu, di kalangan sahabat maksudnya, di kalangan para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk qimah, dalam bentuk mata uang. Dalam keadaan di zaman Rasul, zaman sahabat, mereka memiliki mata uang dinar dan dirham, namun tidak mengeluarkan dalam bentuk dinar dan dirham. Itu alasan mereka. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang dikenal dari riwayat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyatakan diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk qimah, misalkan mata uang. Ini pendapat yang dikenal dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Mereka diantaranya berdalil dengan hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Adi, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya, dengan lafaz Rasulullah SAW mengatakan, agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum, buat mereka kaya atau cukup dari meminta-minta pada hari itu. Katanya mereka, dengan qimah seseorang sudah tercukupi atau terbuat merasa cukup, dikarenakan hikmahnya, kata mereka, hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah adalah al-ighna, membuat orang kaya, membuat orang cukup, tidak meminta-minta. Maka semata-mata mengeluarkan dalam bentuk duit dan dia tidak ngemis-ngemis pada hari itu, maka sudah terjadi tujuan hikmah dari mengeluarkan zakat fitri. Dan juga alasan mereka dengan uang tadi bisa lebih mendekati untuk menutup kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu alasannya. Alasan yang berikut mereka
namun hadis ini ya ikhwan, hadis ini dhaif. Hadis ini di sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Mi'syar Najih As-Sindi, dia adalah perawi yang dhaif. Kemudian juga mereka berdalil dengan asar Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman dan beliau berdakwah di Yaman, Mu'adz bin Jabal menyatakan, "Ituni bi ardi thiyabin akhudhuhu minkum makana dzurrah wa syair." Berikan kepadaku seukuran kain yang aku akan ambil dari kalian sebagai pengganti dari biji-bijian dan gandum. Fa innahu awanu alaikum wa khairun lil muhajirin bil Madinah. Dikarenakan kain tadi lebih ringan bagi kalian untuk mengeluarkannya dan lebih baik kemanfaatannya bagi kaum muhajirin yang ada di kota Madinah. Ini asar Mu'adz bin Jabal menunjukkan seakan-akan Mu'adz bin Jabal mengambil zakat pertanian dari penduduk Yaman dengan sebagai gantinya adalah kain, dikarenakan yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Namun asar ini diriwayatkan oleh Yahya ibnu Adam dalam kitab Al-Kharaj dari jalan Tawus min tariq Tawus an Mu'adz. Tawus ini adalah seorang perawi yang tidak mendengar dari Mu'adz bin Jabal, sehingga para ulama menghukuminya sanadnya munqati, dikarenakan Tawus lam yalqa Mu'adzan ibnu Jabal. Dua dalil yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah tersebut dhaif, sehingga wallahu alam pendapat yang lebih kami pribadi lebih condong, dan itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas para ulama, bahwasannya mengeluarkan zakatul fitri tidak sah dengan uang dan harus dengan makanan pokok, dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan hikmahnya tu'matan lil masakin, berupa makanan untuk orang-orang miskin ketika itu tadi. Dan di zaman Rasulullah SAW juga ada uang dinar dan dirham, namun Rasulullah SAW tidak mengeluarkan dalam bentuk dinar dan dirham. Rasul tidak membimbing para sahabat untuk mengeluarkan dalam bentuk qimah, namun Rasul mengajak para sahabat untuk mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.